Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Gusti Pratama dari Komisariat Program Vokasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi perkaderan Muhammadiyah. Membaca sejarah perkaderan Muhammadiyah yang telah bermula sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berbagai bentuk pengajian dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya, sesungguhnya tampak bahwa Muhammadiyah sangat serius memandang urusan kader dan kaderisasi. Lahirnya sistem perkaderan Muhammadiyah adalah perwujudan berikutnya dari konsepsi tentang perkaderan yang dimiliki Muhammadiyah. Muhammadiyah memahami bahwa usaha mewujudkan kader yang menjadi penggerak organisasi harus dilakukan dengan sebuah sistem yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Maka eh, sistem perka- sistem perkaderan Muhammadiyah yang ada akan dinilai baik ketika benar-benar mampu menjadi alat untuk melahirkan kader-kader sebagaimana kebutuhan Muhammadiyah tersebut. Sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka SPM berlaku bagi semua jajaran dan komponen perserikatan. Konsekuensinya, SPM juga memuat atau mencakup seluruh bentuk dan jenis kaderisasi dan pelatihan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan vertikal adalah SPM berlaku bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pusat sampai dengan ranting, sebagai acuan dan pola dalam pelaksanaan kaderisasi secara optimal sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan horizontal adalah SPM berlaku dan mengikat seluruh unsur pembantu pimpinan, Ortom, dan amal usaha Muhammadiyah di seluruh jenjang kepemimpinan Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagai acuan dan pola kaderisasi. Karena bersifat mengikat dan menyeluruh seperti itu, maka sistem perkaderan yang dimiliki masing-masing ortom menjadi bagian dari SPM. Masing-masing ortom melaksanakan program dan kegiatan perkaderannya berdasarkan kekhasan masing-masing dengan tetap mengacu dan mengindahkan konsep dasar, prinsip, dan kurikulum dalam SPM secara konsisten. Di dalam SPM juga dijelaskan bahwa perkaderan Muhammadiyah terdiri dari perkaderan utama dan perkaderan fungsional. Perkaderan utama adalah kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi gerakan yang diselenggarakan oleh pimpinan perserikatan atau MPK di setiap struktur pimpinan. Perkaderan ini dilaksanakan dengan standar kurikulum yang baku dan waktu penyelenggaraan dalam satuan waktu tertentu yang telah ditetapkan. Bentuk perkaderan utama ini terdiri dari pelatihan kader Darul Arkom dan Baitul Arkom. Darul Arkom dilaksanakan untuk pimpinan perserikatan, badan pembantu pimpinan, pimpinan organisasi otonom, dan pimpinan amal usaha. Sementara Baitul Arkom adalah penyederhanaan dari Darul Arkom yang dilaksanakan untuk simpatisan, anggota, dan juga untuk para pimpinan yang terkendala mengikuti Darul Arkom. Sementara perkaderan fungsional adalah kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, atau kajian intensif yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk mencukupi kebutuhan dan fungsi tertentu dari majelis atau lembaga. Perkaderan fungsional dilaksanakan sebagai pendukung perkaderan utama dan berfungsi untuk pengembangan sumber daya kader. Kurikulumnya dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai jenis pelatihan serta kebutuhan dan kreativitas masing-masing penyelenggara. Bentuk-bentuk perkaderan fungsional adalah sekolah kader, pelatihan instruktur, dialog dialog ideopolitor, pelatihan oleh majelis dan lembaga, pengajian pimpinan, pengajian khusus, pelatihan tata kelola organisasi, dan diklat khusus. Adapun jenjang perkaderan ini dilaksanakan sesuai dengan jenjang struktur pimpinan Muhammadiyah, dengan penanggung jawab kegiatan adalah Majelis Pendidikan Kader di tingkatnya masing-masing. Kesimpulan dari saya, keberadaan kader menjadi elemen penting dalam keberlangsungan hidup Muhammadiyah. Sebagai organisasi masyarakat Islam, maka menjadi penting untuk berusaha mengamalkannya. Perihal perkaderan, ada baiknya mengkaji surat An-Nisa
ayat 9 yang berpesan, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." Ah, jadi, kader adalah sosok yang bakal menjadi penerus langkah perjuangan di masa mendatang. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.